Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Reselia Eka Putri, NPM 2021-62038. Saya mahasiswi S1 Kebidanan lintas jalur kelas karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo sama dengan otot, skeletal sama dengan tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka. Muskuloskeletal disebut juga lokomo. Sistem pergerakan ada 4, saraf, tulang, sendi, dan otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama otot bergaris, yaitu otot lurik, otot rangka, otot sadar, dan akan berkontraksi jika dirangsang oleh stimulus saraf. Misalnya pada otot ekstremitas. Yang kedua, otot polos, yaitu otot tidak bergaris, otot licin, otot tidak sadar, dan berkontraksi tanpa stimulus saraf. Misalnya pada pembuluh darah, pembuluh limfe, dan lain-lain. Yang ketiga, otot sphincter, misalnya sphincter ani, sphincter pylorus. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan. Fascia perifer terdapat di bawah kulit dan profunda. Fungsinya mengelilingi otot, menyediakan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain. Tendon adalah pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan memiliki sedikit elastisitas. Sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain berinsersi ke dalam tulang. Fungsinya memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang atau menggabungkan beberapa tendon. Protektif dan suportif di sekitar sendi. Faktor pertumbuhan tulang ada 6. Yang pertama herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor persarapan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 tulang yang terbagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama aksial skeletal, ada tulang tengkorak 28 buah, tulang hyoid 1 buah, tulang vertebra 26 buah, tulang iga 24 buah, tulang sternum 1 buah. Yang kedua apendikular skeletal, ada ekstremitas atas termasuk sendi dan tulang bahu sama dengan 64 buah. Yang kedua ekstremitas bawah termasuk tulang-tulang panggul sama dengan 62 buah. Secara garis besar fungsi tulang adalah melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Yang kedua melakukan pergerakan, yang ketiga sebagai kerangka bagi tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dan bergerak. Tulang-tulang digabungkan pada persendian oleh ligamen, kartilago, dan otot. Tulang terdiri atas 2 jenis jaringan. Yang pertama jaringan kompak atau padat, terdiri dari tulang pipi dan tulang pipa. Yang kedua jaringan seperti spons atau berbentuk jala. Ujung tulang pipa dalam tulang pendek dan sebagai lapisan tengah pada tulang pipi seperti skapula, kranium, sternum, dan iga-iga. Proisteum adalah membran vaskuler filtrus yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah dijumpai di dalamnya. Kartilago atau tulang rawan dijumpai pada sendi dan di antara 2 tulang, tidak mengandung pembuluh darah tetapi diselubungi membran yaitu perikondrium. Macam-macam tulang kartilago ada 3. Yang pertama tulang rawan hyalin, kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua tulang rawan fibrosa, memperdalam rongga dari cawan-cawan atau tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula. Yang ketiga itu tulang rawan elastis, terdapat dalam daun, telinga, epiglotis, dan paring. Struktur tulang ada korteks, periosteum, yellow marrow, endosteum, medullary cavity, red marrow, dan spongy. Sel-sel penyusun tulang yang pertama osteobas menghasilkan jaringan osteosit dan mengkresikan postase dalam mengedepankan kalsium dan fosfat ke dalam metrik tulang. Yang kedua osteosit, sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintas untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Yang ketiga
osteoklas, sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan metrik tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecahkan metrik menjadi mineral tulang. Tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Demikianlah penjelasan saya tentang sistem muskuloskeletal. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.